Shalom, shalom adik-adik Super Kids yang luar biasa. Apa kabarnya minggu ini? Wah, Kak Kepi lihat dari sini nih, semuanya udah siap untuk beribadah. Sudah duduk yang manis, sudah pakai baju yang bagus, yang rapi, siap untuk beribadah. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Yuk adik-adik lipat tangannya ya, yang di rumah ataupun yang onsite di gereja, yuk kita berdoa bersama-sama. Ikutin Kak Kepi ya doanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih Tuhan sepanjang minggu ini. Kalau kami boleh kembali beribadah, semua karena penyertaan Tuhan, karena perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap katakan amin. Oke adik-adik Super Kids, wah gimana kabarnya hari ini? Wah Kak Kepi selalu berdoa, kita selalu sehat semuanya dan sukacita pastinya. Oh my God! Wow! Kita udah sampai di minggu ketiga loh di bulan Oktober adik-adik. Nggak kerasa banget ya habis gini. Minggu keempat, minggu kelima kita masuk di bulan November. Habis gitu apa adik-adik? Desember. Habis gitu apa? Wah Christmas ya, nggak kerasa banget. Open sleigh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Day or two ago, I thought I'd take a ride, and soon Miss Fanny. Nah, tetap bersemangat, tetap bersukacita nih. Kak Gaby tahu mungkin di minggu-minggu ini ada yang ulangan mungkin ya, banyak tugas. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Nah adik-adik, di minggu ketiga ini Kak Gaby mau membahas tentang generous. Kita harus menjadi anak Tuhan yang murah hati. Ayo sama-sama katakan murah hati. Sip deh. Ngerti semua murah hati itu apa? Murah hati itu suka memberi ya adik-adik ya. Gampang untuk membantu, gampang untuk menolong orang yang sedang kesusahan mungkin atau yang sedang ada masalah gitu ya adik-adik ya. Sekarang di sini siapa sih yang nggak punya masalah, angkat tangan. Kelihatannya semua pernah punya masalah ya adik-adik ya. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati, yang suka menolong orang lain. Nah Kak Gaby mau kasih gambar nih ke adik-adik. Tara, nah ini burung apa ya kira-kira ya? Ada yang tahu nggak ini burung apa? Ini adalah burung undan adik-adik. Burung undan ini disebut burung yang murah hati loh. Karena sering memberi makan kepada sesama burung undan ataupun musuhnya juga. Ya, nelayan sering menangkap burung undan dan mengikatnya pada sebatang tonggak di pantai yang sepi. Waduh jahat banget ya bapak nelayan ya. Walaupun begitu, burung undan ini tetap menjadi burung yang murah hati karena kalau ia melihat temannya diikat, dia lalu menjatuhkan ikan yang telah ditangkapnya untuk burung yang diikat itu. Waduh, bisa membantu temannya yang sedang diikat sama nelayan. Baik banget ya burung ini ya. Dan juga adik-adik, saat burung undan mengambil ikan di laut, air laut ikut masuk ke paruhnya yang besar. Air laut itu cukup banyak sehingga burung undan harus mengeluarkan dulu air itu sebelum ditelan. Nah burung-burung lain nih seperti burung camar yang ada di lautan itu seringkali mengambil ikan yang sudah ditangkap oleh burung undan. Walaupun diambil oleh pencuri tetapi burung undan tetap membiarkannya adik-adik. Wah luar biasa ya, burung undan ini sangat murah hati banget. Dia suka menolong
teman-temannya sesama burung-burung yang mencari makan. Waduh, nah adik-adik kita belajar dari burung undan ya. Kalau burung undan aja bisa murah hati, bisa menolong orang lain, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan, anak-anak Kristus pasti juga bisa murah hati ya adik-adik ya. Pasti lebih suka memberi, pasti suka menolong temannya, menolong gurunya mungkin yang sedang membawa barang yang berat. Dan juga menolong orang tua di rumah pastinya ya adik-adik ya. Menolong saudara yang mungkin kesusahan gak bisa belajarnya susah. Ditolong adik-adik. Nah kita harus menjadi anak yang murah hati. Nah adik-adik, Kak Gaby punya video yang bagus banget ini untuk disaksikan tentang murah hati. Semoga dari video ini adik-adik bisa belajar ya. Yuk sama-sama saksikan videonya. The Holy Tales. Hello, children. My name is Holy, and I live in this library. Tubby, Gumbo, and Freckles, 3 naughty little bookworms, come to me every day to hear stories from the Bible. Oh, there they come. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Hello, children. That was a wonderful song. Oh, we have been practicing. We are here to listen to another story from the Bible. Will you tell us one, please? Yes, I will, but you have to promise to listen carefully. Yes, we promise to listen carefully. Great! Today's story is about Elisha and the lady from a city called Shunem. There was once a prophet of God called Elisha. Elisha was a very sweet and kind man. Wherever he went, people loved him. He traveled and taught people about God. He helped them in whatever way he could. He really was very helpful. There was a woman who lived in a city called Shunem who had heard a lot about Elisha and knew that he was coming there. So she told her husband to build a room on their terrace for Elisha to stay in when he was there. When Elisha reached Shunem, the woman welcomed him and he lived in the room on their terrace. Elisha was very happy and thankful for all that the woman had done for him. He said to his servant, I wish I could thank the kind lady, but she is already so rich, I cannot think of anything else she might need. The servant smiled and replied, glad that he could be of help. Well, I'm sure she would like to have a child. And so, the next day, Elisha said to the woman, Next year, by this time, you will have a child in your arms. The woman soon gave birth to a son, just as Elisha had promised. But one day, it so happened that her son became very ill and died. The woman ran to Elisha. Elisha came to the little boy's room and prayed quietly. He then breathed air into the boy's mouth, and suddenly, the little boy sneezed. Elisha turned to the woman and said happily, Do not cry anymore, because your son is alive. That is a lovely story. I am so glad that the boy didn't die. See? Good things happen to you if you are good to people. Now, this is my question for you. What did the servant suggest to Elisha to gift the kind woman? Oh, I know. The servant told Elisha to give the woman a child. That is right, Tubby. Very good. I'm glad you guys pay attention. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Eyes and The Holy Tales.
Oke adik-adik, kita sudah saksikan videonya ya. Wah luar biasa banget, tadi ada seorang pemuda yang mau menolong orang yang homeless yang gak bisa makan adik-adik. Walaupun dia jadi dibenci oleh bosnya, tetapi dia tetap bisa menyalurkan kasih Tuhan ya. Mengalurkan kasih, menolong sesama. Supaya apa? Supaya orang tadi itu gak kelaparan. Kasian banget ya adik-adik ya kalau sampai gak bisa makan. Kalau sampai kelaparan kita harus mau menolong teman kita yang sedang kesusahan. Yeah! Nah adik-adik, apakah sekarang pertanyaannya ya, apakah adik-adik pernah bersikap murah hati? Ayo, siapa di sini yang pernah bermurah hati sama temannya, angkat tangan. Iya, caranya gimana adik-adik? Mungkin menolong teman yang nggak bisa jadi pelajarannya susah terus ditolong gitu ya. Mungkin juga membantu orang tua di rumah. Mungkin juga membantu adik atau kakak yang mungkin sedang kesusahan. Nah adik-adik, Tuhan Yesus senang sekali loh kalau kita bisa jadi anak Tuhan yang bermurah hati, yang mau menolong sesama. Kita bisa mulai untuk bermurah hati dari rumah dulu adik-adik. Dari rumah dulu kita bermurah hati sama orang tua, sama saudara kita, mungkin sama tetangga kita, atau mungkin di rumah ada pembantu, juga kita harus bermurah hati kepada pembantu kita. Nah adik-adik, dari rumah kita belajar di sekolah. Di sekolah kita juga harus bermurah hati sama siapa? Sama bapak ibu guru, sama teman-teman kita. Kita bisa saling menolong mereka, saling menguatkan. Gak perlu banyak-banyak, gak perlu besar-besar yang adik-adik gak bisa. Cukup dengan apa yang adik-adik bisa dan mampu lakukan. Nah luar biasa banget ya. Kak Gaby berharap kita semua dapat menjadi anak-anak yang murah hati. Yuk sama-sama katakan murah hati. Oke adik-adik Super Kids. Nah Tuhan Yesus itu maha pemurah loh adik-adik. Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Dia memberikan segalanya yang terbaik buat kita. Nah teladan kita untuk murah hati siapa kira-kira adik-adik? Ya benar, Tuhan Yesus. Nah adik-adik coba bayangkan sekarang. Kalau kita mau nafas sekarang dikasih tarif sama Tuhan Yesus ya. Kan kita kan hidup ini bernafas ini gratis. Wah, coba tarik nafas dulu adik-adik di rumah yang sedang menonton atau yang onsite. Coba tarik nafas dulu. 1, 2, 3. Iya semuanya bayar enggak? Enggak ya, gratis ini nafasnya ya adik-adik ya. Tuhan memberikan kita nafas tuh gratis. Tuhan memberikan juga kesehatan buat kita, kehidupan buat kita, orang tua buat kita, teman-teman. Luar biasa banget Tuhan Yesus memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Juga hal ini kita pelajari di kehidupan kita, bagi kehidupan adik-adik semua. Yuk kita belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang murah hati. Oke adik-adik Super Kids. Nah sampai di sini dulu khotbah Kak Gaby hari ini. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mau murah hati, menolong sesama kita. Yuk kita tutup dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kiranya apa yang kami dengarkan, apa yang kami pelajari dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami selesai Tuhan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong setiap kami. Kami mau serahkan kehidupan kami, orang tua kami, masa depan kami ke dalam tangan kasih Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Oke adik-adik Super Kids, sampai jumpa minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.